Rumus kedua untuk hidup versinya Diogenes adalah dengan pengendalian diri. Jadi, mengendalikan diri dari kesenangan duniawi. Apa sih kesenangan duniawi itu? Yang hanya menuruti nafsu, kemewahan, di situ termasuk jabatan, kekayaan, reputasi. Jabatan, kekayaan, reputasi itu mungkin kelihatan baik, tapi katanya Diogenes, semua itu adalah ornamen dari perbuatan jahat. Perbuatan jahat apapun pasti ada hubungannya dengan, kalau enggak jabatan, ya kekayaan, kalau enggak ya reputasi. Kamu boleh sebut kejahatan apapun. Jadi kesenangan duniawi, jabatan, kekayaan, reputasi. Di Jogja kemarin misalnya ada klitih itu anak SMP ABG yang tidak jelas tiba-tiba baca orang terus lari. Setelah diinterogasi ternyata ya iseng aja untuk kepentingan gengnya biar dia levelnya naik di gengnya. Itu kan reputasi. Cah cilik sudah ngerti reputasi. Jabatan apalagi. Hari ini orang se-Indonesia maki-maki orang yang beda pandangan dengan dirinya, ya, ternyata ya bersenggolan dengan makhluk yang namanya jabatan. Termasuk kekayaan. Kemarin ribut urusan kardus dan kawan-kawan itu kan urusan kekayaan. Kejahatan apapun ternyata ornamennya yang menghiasinya jabatan, kekayaan, reputasi. Maka yang ingin hidup alami dan lurus dan benar, jauhi saja itu. Hidupmu akan lebih nyaman. Kamu kan mimpinya selalu kaya, tapi kalau Diogenes kebalikannya, jangan mimpi jadi orang kaya, malah repot. Ya kan? Semakin banyak yang kamu miliki, tanggung jawab dan kewajiban yang harus kamu lakukan jadi tambah banyak. Malah repot. Tadi Diogenes punya cangkir satu aja malah bikin repot. Apalagi kamu yang punya rumah banyak, punya mobil banyak, punya kendaraan, punya baju sak lemari, alangkah repotnya. Saya tidak tahu, kalian aja yang belum kerja coba dicek di lemarimu ada berapa pasang baju. Kamu tiap hari belanja baju, bajunya gonta-ganti terus meskipun yang dipakai cuma itu-itu. Padahal baju itu mungkin harusnya kamu punya 3 aja kan cukup. Yang satu dipakai, kemudian yang satu dicuci, yang satu ditaruh di lemari. Nanti setelah yang dipakai dicuci, yang dicuci ditaruh di lemari, yang ditaruh di lemari sekarang dipakai. Kan diputar gitu aja selesai. Cukup punya baju 3. Nanti ya kalau yang satu sudah jelek, robek-robek, beli aja satu. Cukup. Jadi kan sebenarnya kamu cuma butuh 3. Tapi kan punyanya sak lemari. Demi apa? Jabatan, kekayaan, reputasi. Nanti kalau teman-teman bilang, kamu kok bajunya nggak pernah ganti, malu dong Pak saya. Bisa begitu. Ya biar kamu nggak malu, baju 3 itu cari warna dan modelnya yang sama. Nanti kalau ditanya, kamu kok nggak pernah ganti loh, 20 bajuku itu kayak gini semua. Jadi kelihatannya nggak ganti, tapi aku ganti ini. 20 bajuku persis karena aku suka yang kayak gini, kan selesai. Gara-gara reputasi uangmu habis banyak. Kayak anak sekolah itu loh, tiap tahun ajaran beli buku tebel-tebel banyak, buku tulis berapa. Kayak kamu kuliah itu loh, beli gaya nih, wah ini tahun ajaran baru beli buku. Mending kelas tidak pernah nyatet, kamu cuma fotokopi. Banyak yang mubadir. Kalau versi Diogenes, nanti kamu kembali ke kamarmu, pulang ke rumah, coba dicek satu-satu, definisikan barangmu satu-satu, apa gunanya, apa pentingnya. Kalau tidak ada itu, kamu masih bisa hidup nyaman, tidak? Kamu pilih aja. Keset, seandainya tidak ada keset ini, kira-kira aku hidup enak tidak? Apa pentingnya keset? Anduk. Apalagi di rumahmu ada apa saja, kompor. Apa pentingnya kompor di sini? Aku tiap hari ya beli. Misalnya,
berapa persen aku butuh kompor ini. Coba tunjuk satu-satu. Yang tidak penting dijual. Buat apa di situ cuma nyumpuk-nyumpeki? Ada kalimat luar biasa dari Diogenes bahwa sebagaimana rumah besar banyak barangnya pasti banyak tikusnya, tubuh manusia juga begitu. Kalau banyak kamu isinya banyak, kemungkinan juga banyak penyakitnya. Sumber penyakit itu makanan. Itu kata-katanya Diogenes. Kalau kamu di rumahmu kalau nggak ada barang apa-apa, percayalah nggak akan ada tikus. Kenapa ada tikus? Karena banyak barangnya. Yang itu kamu kejar-kejar mesti senang tikusnya bisa delik di mana. Tapi kalau kosong aja nggak ada apa-apa, tikusnya mesti nggak mau tinggal di kamarmu. Jadi kalau ada yang mengeluh, Pak rumah saya kok banyak tikus, barangmu kamu jual semua aja. Tikusnya nanti nggak masuk mesti. Oke, nah itu rumus yang sama kalau Pak saya kok sakit-sakitan. Coba ditengok, cara makanmu gimana? Karena sebagaimana rumah yang banyak barangnya, banyak tikusnya, tubuh juga begitu. Kalau banyak diisi ya kemungkinan penyakitnya nyisip. Nah, rumus yang kedua berarti mengendalikan diri. Latihan lapar, latihan sakit. Nah, ini berguna untuk moral manusia. Orang yang tidak pernah lapar, tidak pernah sakit, kecenderungannya akan sombong. Merasa penting, merasa besar. Dan penyakit paling akut dalam dunia moral itu sombong. Makanya Allah tidak akan memasukkan surga orang yang ada kesombongan sekecil apapun dalam dirinya. Maka jangan mengeluh kalau kamu ada kesulitan apapun, ada kesumpakan apapun, sekali dua kali sakit. Sangat manusiawi, menunjukkan bahwa kamu itu lemah. Kesadaran ini penting dibandingkan kamu yang tidak pernah sakit sama sekali. Mungkin ada yang saya itu Pak, sakit itu sudah tidak. Saya bisa ngatur diri saya sendiri. Kapan sakit, kapan tidak. Kalau saya tidak mau sakit, ya tidak sakit. Itu malah mewakili kalau mentalmu begitu. Manusia ya waktunya capek, ya capek. Waktunya sakit, ya sakit. Kadang-kadang sakit, kadang-kadang sehat. Dalam rangka apa? Dalam rangka moral. Biar kamu sadar kelemahanmu. Oke, itu namanya pengendalian diri. Dan kebahagiaan yang sejati, katanya Diogenes, dalam mengendalikan diri ini. Makanya tadi kita berambisi untuk tidak punya ambisi. Lakukan apa saja tapi tidak harus matok-matok target. Biar kamu tidak kecewa. Kenapa kamu ngaji? Ya ngaji aja Pak. Paham tidak? Tidak tahu. Dapat apa kamu ngaji? Tidak tahu juga. Dan kok masih ngaji terus? Ya tidak apa-apa. Saya tidak target apa-apa kok. Tapi kalau sejak semula kamu target, pokoknya saya ngaji, kira-kira dapat 5 sesi, itu saya harus menghasilkan 2 tulisan atau 4 tulisan. Kalau kamu target gitu, hasilnya mesti kecewa nanti. Saya sudah ngaji puluhan kali Pak, mau nulis nggak bisa, tidak sempat kecewa. Kenapa kamu tadi matok ambisi di depan? Saya mau kuliah Pak, S2 Pak. Setahun setengah saya target lulus. Ya enggak apa-apa, ambisimu. Tapi ketika kamu matok ambisi, jajarannya ambisi itu kegagalan dan kekecewaan. Meskipun satunya kesuksesan. Jadi ada kemungkinan kamu nanti akan kecewa. Biar tidak nyampe ke terminal yang namanya kecewa, tidak usah ambisius. Pokoknya kuliah ya kuliah yang benar, yang serius gitu aja. Pengen nulis ya nulis aja. Karena kalau direncana-rencana, dirancang-rancang biasanya tidak jalan. Terus kamu kecewa. Nah, jadi ini rumus bagus dari Diogenes. Oke. Nah, untuk bentuk konkret pengendalian dirinya apa? Semangat hidup yang asketis.
namanya, kalau bahasa Jawa namanya tirakat. Kalau agama namanya puasa. Puasa tidak cuma puasa makanan. Puasa itu tidak mengambil, tidak melakukan apa yang kamu sukai, padahal kamu mampu untuk mengambil, untuk melakukannya demi tujuan jangka panjang. Itu puasa, itu tirakat. Kalau ada orang kok melekan, tahajud misalnya malam hari sekian puluh, sekian ratus rakaat, itu bukan berarti dia tidak bisa tidur. Bisa tidur, tapi dia milih tahajud. Itu namanya tirakat. Kalau Ramadan itu kan kamu tirakat, kamu puasa. Bukan berarti kamu tidak punya uang untuk beli makan. Punya, tapi kamu milih puasa, milih tidak makan. Itu namanya tirakat. Tirakat ini tujuannya apa? Melatih jiwa. Yang utama apa? Biar kita tidak tidak tergantung oleh yang di luar diri. Kita kan punya rumus, misalnya makan itu ya sehari 3 kali. Apapun yang terjadi pokoknya sehari 3 kali. Oh, itu kan kita akhirnya jadi tergantung. Kadang-kadang masih kenyang juga tetap makan. Loh, kamu tadi baru nyemil banyak. Enggak, Pak, sekarang sudah waktunya makan. Jadi makannya sekarang karena waktu. Ada aturan yang menggantungmu. Atau kadang-kadang mungkin belum waktunya makan, tapi kamu sudah lapar, tapi ini belum waktunya kok. Padahal ya kamu bisa makan, tapi kamu tunggu sampai jam 1. Ini kan terus ada teori, ada konsep, ada aturan yang menggantung hidupmu. Nah, biar kamu tidak terikat di situ, ayo puasa, ayo tirakat, latihan tidak terikat. Biasanya tidur, bangun. Biasanya makan siang-siang, tidak makan sekarang. Biasanya ngobrol sama teman, latihan zikir, latihan wiritan. Itu namanya tirakat. Malah Pak, kan sunnah Pak. Iya sunnah, makanya namanya tirakat. Tidak sembarangan orang bisa. Jadi hidup semacam ini namanya hidup asketis. Tujuannya apa? Tidak jatuh cinta sama dunia. Tidak terikat oleh dunia. Kita kan banyak mewajib-wajibkan yang tidak wajib. Saya itu cakepnya kayak rambutnya panjang segini loh Pak. Jadi tiap hari kamu ngitungi rambutmu biar panjangnya pas segitu. Itu kan yang tidak harusnya kamu atur, jadi kamu atur. Kamu repot sendiri, sumpek sendiri. Saya itu Pak, cakepnya kalau pakai jaket model kayak gini nih. Akhirnya kemana-mana kamu pakai jaket. Sumuknya kayak apa, kamu pakai jaket dan kelihatan cakep. Nah, itu namanya terikat. Kalau ndak ini, ndak Pak. Kalau nggak aliran itu saya ndak. Kalau nggak itu ndak. Sumber dari semua problem, banyak problem hari ini itu keterikatan-keterikatan kita. Dalam hidup kita sering kadang-kadang mengikatkan diri dalam hal yang seharusnya kita nggak terikat di situ. Hanya nuruti emosi, ambisi. Ya, tiba-tiba saja kok aku masuk grupnya pro Jokowi atau anti Jokowi ya. Hubungannya apa aku sama Jokowi? Tapi kok tiba-tiba aku ada di situ, kamu sendiri mengikatkan dirimu di situ. Jadi latihan hidup asketis itu latihan membebaskan diri. Kalau zaman dulu itu orang terus ke hutan, bertapa. Kalau dalam Islam namanya uzlah. Itu melatih diri, melatih jiwa. Biar apa? Biar tidak banyak terikat oleh dunia. Itu yang dilakukan oleh Diogenes. Cuma Diogenes tidak lari ke hutan, di tengah kota, tapi hidup di dalam tong. Dalam timba besar. Tidur di situ. Terus kalau ada orang lewat bawa makanan, dia minta. Hidupnya dikelilingi anjing-anjing dan seterusnya. Oke.